Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Hadi. Pada pertemuan dengan konten kali ini kita kembali men-sharing ilmu, saling menukar informasi dan menambah wawasan. Pada konten kali ini juga kita akan membahas yang namanya gangguan perkembangan menulis, reseptif dan ekspresif. Dan dalam gangguan perkembangan menulis juga kita akan membahas beberapa aspek atau beberapa sesi, yaitu yang sesi pertama tentang pengertian apa itu yang dimaksud dengan menulis, apa itu yang dimaksud dengan gangguan perkembangan menulis, dan yang kedua yaitu tanda-tanda gangguan perkembangan membaca, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan menulis, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu terapi dalam gangguan perkembangan menulis. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan penjelasan tentang gangguan perkembangan menulis. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan menulis? Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Gangguan perkembangan menulis juga biasanya disebut disleksia. Disleksia itu adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Oke, kita lanjut ke sesi yang berikutnya atau sesi yang kedua, yaitu tanda-tanda gangguan perkembangan membaca. Jadi dalam gangguan perkembangan membaca itu juga ada tanda-tandanya. Kalau di sini saya sebutkan 10. Jadi yang pertama, mengalami kesulitan. Tanda-tanda gangguan membaca, tanda-tanda gangguan perkembangan membaca yang pertama, mengalami kesulitan untuk mengingat nomor yang lebih dari satu angka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak kesulitan membaca, mengeja, atau menulis dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Yang ketiga, bingung dengan konsep waktu dan mengingat urutan, misalnya urutan hari atau bulan. Dan yang keempat, sulit mengikuti arah, misalnya kanan ataupun kiri. Yang kelima, kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Yang keenam, anak lambat dalam menulis, tulisan acak-acakan atau penulisan huruf dan angka terbalik, misalnya antara huruf B dan D, P dengan Q, atau W dengan M. Dan yang ketujuh, tidak mengalami kesulitan bicara, namun sulit untuk menemukan kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan orang lain dan salah memilih terminologi atau pengungkapan kata yang tepat. Dan yang ke-8, kita lanjut lagi. Saat diberi tugas atau instruksi, anak cenderung lambat untuk memprosesnya atau slow processing speed. Slow respond atau slow memprosesnya. Yang ke-9, sulit membedakan huruf atau kata. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, sulit konsentrasi dan menjadi hiperaktif. Oke, kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan menulis. Jadi di sini saya akan menyebutkan dan memberitahu tentang faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan menulis, yaitu ada 10 faktor. Yang pertama, terlalu lambat dalam menulis. Itu faktor yang pertama. Dan yang kedua, salah arah pada penulisan huruf dan angka. Dan yang ketiga, terlalu miring. Dan yang keempat, jarak antara huruf tidak konsisten. Dan yang kelima, tulisan kotor. Tulisannya kotor. Dan yang keenam, tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal. Dan yang ketujuh, bentuk huruf atau angka tidak terbaca. Dan yang ke-8, tekanan pensil tidak tepat. Yang ke-9, ukuran tulisan terlalu besar atau terlalu kecil. Yang ke-10, bentuk terbalik. Dan yang ke-11, dan yang ke-10, bentuk terbalik. Ya.
Inilah 10 faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan menulis pada anak. Oke. Kita lanjut lagi ke sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, terapi dalam gangguan perkembangan menulis. Jadi di sini saya memberikan 3 terapi dalam gangguan perkembangan menulis. Yang pertama, tingkatkan motivasi belajar pada anak. Dengan kita meningkatkan motivasi belajar pada anak, anak akan merasa senang melakukan belajar maupun pembelajaran. Dan yang kedua, tingkatkan rasa percaya diri pada anak. Kita dapat memberikan kepercayaan kepada anak bahwa mereka itu bisa, dan kita harus bisa meyakinkan kepada mereka bahwasanya mereka itu bisa. Dengan belajar mereka akan bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, selalu dampingi anak dalam belajar. Kasih sayang orang tua termasuk semangat anak dalam menjalankan proses belajar. Maka dari itu kita harus mampu menemani anak saat belajar. Oke, saya akan mengulangi untuk yang terakhir kali. Jadi terapi dalam gangguan perkembangan menulis yaitu ada 3. Yang pertama, tingkatkan motivasi belajar pada anak. Dan yang kedua, tingkatkan rasa percaya diri pada anak. Dan yang ketiga, selalu dampingi anak dalam belajar. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Kurang dan lebihnya saya minta maaf lagi. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.